Melanjutkan recap Heroes 2022, Xuan Xiong Sei Sei Xiong. Penyerangan Su Xiaoyao ke istana penjara dalam menyelamatkan Pai Zhou telah gagal karena justru orang yang mau diselamatkan tersebut malah telah mengganti haluan. Kabar dua petinggi pavilion hujan yang telah tewas dibunuh oleh Pai Zhou ini pun diterima oleh Su Mengchen beserta dengan sepucuk surat undangan dari adik kedua. Su Mengchen lalu memenuhi undangan Pai Zhou menuju ke kedai minum termewah yang ada di ibu kota. Pai Zhou memberitahukan kakak angkatnya bahwa meskipun kedua petinggi pavilion hujan telah dia bunuh, dia masih membiarkan Su Xiaoyao untuk hidup. Su Mengchen menanggapinya dengan kekecewaan dan kesedihan. Dia berharap adik keduanya ini bisa kembali ke jalan yang benar, tetapi Pai Zhou mengatakan sejak awal mereka sebenarnya sama-sama tahu kalau Su Mengchen tidak bisa membantunya memenuhi ambisinya ini. Lebih jauh lagi, pengangkatan saudara mereka ini dikarenakan adanya Wang Xiaose saja. Jika sedari awal tidak ada Xiaose, maka sesungguhnya mereka tidak akan pernah mengikat hubungan seperti itu. Pada akhirnya, kedua orang ini pun memutuskan hubungan persaudaraan mereka. Setelah Pai Zhou menenggak araknya sampai habis, demikian pula dengan Su Mengchen. Keluar dari kedai itu, Lei Mei memberikan sebuah kertas kecil kepada Su Mengchen. Di dalamnya bertuliskan sebuah alamat. Lalu Lei Mei yang masuk ke dalam bertanya-tanya kepada Pai Zhou. Kenapa Pai Zhou yang telah memutuskan hubungan saudara dengan Su Mengchen malah memberitahukan lokasi keberadaan Zhu Xiaoyao. Pai Zhou mengatakan kalau Zhu Xiaoyao adalah orang yang cukup berarti bagi Su Mengchen. Untuk itu dia ingin Su Mengchen merasa tersiksa melihat keadaan Zhu Xiaoyao yang begitu mengenaskan. Di alamat yang dimaksudkan itu, Ren Yan dan Ren Lao menggotong Zhu Xiaoyao yang tak berdaya dibuang ke sebuah kawasan kumuh. Terlihat wajah Zhu Xiaoyao yang telah dirusak oleh goresan pedang. Kedua orang ini mengomentari Pai Zhou yang jauh lebih sadis ketimbang mereka. Karena Zhu Xiaoyao dibuang ke tempat seperti ini untuk diperkosa oleh orang-orang yang gak jelas. Celakanya mereka kan pernah menyiksa Pai Zhou dan Pai Zhou kini telah menjadi atasan mereka. Zhu Xiaoyao yang tak berdaya ini lalu diangkut oleh sekumpulan orang-orang bejat yang ingin melakukan aksi keji mereka. Beruntung Su Mengchen tiba tepat waktu dan menghabisi orang-orang tersebut. Kedua mantan ajudan Fu Zhongxu lalu mencoba untuk meminta maaf kepada Pai Zhou, mengatakan bahwa bagaimanapun juga apa yang mereka lakukan kepadanya dulu adalah karena menjalankan perintah belaka meminta Pai Zhou untuk tidak memasukkannya ke dalam hati. Satu set senjata Pai Zhou yang dulunya mereka sita lalu dikembalikan dengan tangan yang gemetaran. Pai Zhou mengambil anak pisau terbang dan satu belatinya, sisa satu belati yang kemarin dia gunakan untuk menusuk dua petinggi pavilion hujan dimintanya untuk dijadikan contoh agar membuat belati baru yang sama persis karena belati yang lama akan dia buang. Sementara itu di benteng Pai Mao, Su Xiaoyi masih merawat luka Wenrou yang masih tak kunjung untuk menyadarkan diri. Wang Xiaose datang ke satu-satunya altar sembahyang para penduduk yang ada di sana. Dia berdoa dan memohon kepada dewa bahwa selama ini dia bukanlah seseorang yang religius, namun dia ingin menggunakan kesempatan ini menyatakan jika nyawa Wenrou bisa terselamatkan, maka dia bersedia untuk menukarkannya dengan hidupnya ini. Sepanjang hari sampai sepanjang malam, Xiaose mengelilingi altar itu dan terus bersujud memohon mujizat untuk kekasihnya ini. Saat pagi menjelang, dia pun diberikan sebuah kabar baik. Xiaose bergegas kembali, mensyukuri Wenrou yang telah menyadarkan diri sambil melemparkan sebuah senyuman yang begitu manis terhadap kekasihnya ini. Dalam masa pemulihannya itu, Wenrou mengaku dia sudah cukup gendut bagaikan sebuah lampion karena dia telah disodorkan begitu banyaknya makanan-makanan bergizi. Wang Xiaose tampak bahagia sambil menggodanya, sedangkan Su Xiaoyi mengatakan kalau murid yang dia besarkan ini cukup populer di kalangan para wanita, namun hanya kepada Wenrou lah muridnya ini memberikan perhatian dan perlakuan yang begitu spesial. Pai Zhou sementara itu pergi menuju ke rumah kakek dan nenek untuk mengingat kembali memori-memori yang selama ini dia habiskan bersama Wang Xiaose. Tampak dia yang sangat bersedih dan begitu kehilangan. Lalu Pai Zhou pun menuangkan arak untuk dirinya dan Wang Xiaose.
mengutarakan semua isi hatinya dan perbuatannya kepada Su Mengchen. Intinya, Wang Xiaoshi adalah orang yang terdekat dan terpenting baginya. Dahulu, dia selalu berkelana seorang diri di dunia persilatan tanpa seorang teman pun. Dia selalu menahan ambisinya itu adalah demi Wang Xiaoshi yang selalu mendampinginya. Mempelajari Wang Xiaoshi yang telah mati, artinya dia hanya bisa kembali untuk menjadi dirinya yang dahulu. Di Benteng Paimao, Wang Xiaoshi kembali melatih ilmu pedang yang dia pelajari saat terjatuh ke jurang dulunya. Aksinya ini terlihat oleh sang guru. Lalu Wang Xiaoshi pun menceritakan bagaimana cara dia belajar ilmu tersebut melalui sebuah mimpi dari kerangka mayat. Su Xiaoyi yang menghela napas akhirnya pun memberitahukan riwayat kehidupan kedua orang tua kandung Wang Xiaoshi yang dulunya berjuang keras untuk melawan grup Yao Xiao. Ibu Xiaoshi didesak hingga mati dan ayah Xiaoshi dikala itu tiba-tiba menghilang bagaikan ditelan bumi. Dia tidak menyangka kalau Xiaoshi lah yang telah menemukan kerangka ayahnya sendiri, karena ilmu pedang yang dilatih oleh Wang Xiaoshi ini adalah ilmu pedang darah legendaris yang diciptakan oleh Fang Keyin, ayah dari Wang Xiaoshi. Jadi mimpi belajar ilmu yang dialami Wang Xiaoshi ini bisa dikarenakan ikatan batin Wang Xiaoshi dengan ayahnya, ataupun bisa disebutkan sebagai sebuah memori masa kecil yang telah lama dilupakan oleh Xiaoshi, lalu teringat kembali. Kemudian Xiaoshi yang seorang diri termenung di depan altar dihampiri oleh seorang bocah penduduk di sana. Anak itu menanyakan apa yang tengah dia doakan, dan Xiaoshi pun bercerita soal ayahnya. Kebetulan anak itu juga seorang yatim piatu di mana mereka pun sedikit bertukar cerita. Si bocah lalu memberikan sebuah roti kepada Wang Xiaoshi yang telah menyemangatinya. Lalu bocah itu pun berdoa untuk ayahnya sendiri. Di ibu kota, Pai Chofei yang kini memiliki kedudukan tinggi pada akhirnya menginjakan kakinya ke markas besar sekte Liu Fenpan. Di Beijing tampak tidak senang dan tidak menyambut baik kedatangannya itu, tetapi dia dengan angkuhnya tetap melangkah masuk. Di dalam sana, Lei Chun juga merasa tidak nyaman dengan kedatangannya ini. Dia mengatakan dia akan membantu Lei Chun membesarkan Liu Fenpan untuk menjadi sekte nomor 1 di dalam dunia persilatan. Tanpa bisa menolak, Lei Chun menyetujui usulan itu, namun Lei Chun juga memperingati bahwa selamanya Liu Fenpan adalah milik dari keluarga Lei. Kedua orang ini lalu menghadap pimpinan mereka. Pai Chofei mengingatkan agar atasannya itu tidak melupakan apa yang telah dijanjikan kepadanya. Sang Perdana Menteri meyakinkan bahwa dia tidak pernah mengingkari janjinya. Sekte Liu Fenpan, sekte Pavilion Hujan, maupun menggantikan posisi Fang Yingkan, Pai Chofei hanya perlu memilihnya saja dan dia pasti akan mewujudkannya. Akan tetapi Pai Chofei malah tidak tertarik dengan semua itu. Dia hanya meminta satu hal, yaitu agar Lei Chun menjadi istrinya. Lei Chun yang mendengar ini pun langsung membantah, menuduh Pai Chofei yang ingin menikahinya adalah karena mengincar sekte Liu Fenpan-nya. Kedua orang ini sempat berdebat, lalu Perdana Menteri pun maju menasihati anak angkatnya ini untuk menikahi Pai Chofei, karena bagaimanapun juga sebagai pemimpin Liu Fenpan, Lei Chun hanyalah seorang wanita. Usai itu, Ren Yan dan Ren Lao menyatakan kekhawatiran mereka terhadap Pai Chofei yang juga dinilai mereka tengah mengincar sekte Liu Fenpan. Ibaratnya suatu waktu Pai Chofei juga akan mengincar posisi pemimpin grup Yao Xiao. Namun Perdana Menteri dengan enteng menjelaskan bahwa Pai Chofei adalah seseorang yang penuh dengan hasrat. Selama Pai Chofei diperbudak oleh hasratnya sendiri, maka dia tidak akan pernah bisa untuk menjadi seorang pemimpin. Sementara itu, Pai Chofei memaksa Lei Chun untuk menemaninya berjalan-jalan. Dia mengatakan Lei Chun seharusnya tahu kalau dia yang ingin menikahinya bukan karena demi mengincar Liu Fenpan, tetapi memang karena ketulusan cintanya. Meskipun demikian, Lei Chun menuduh apa yang telah dilakukan oleh Pai Chofei ini adalah sesuatu yang jahat. Jelas-jelas Pai Chofei tahu bahwa dia tidak bisa menolak perintah dari Perdana Menteri, tetapi Pai Chofei dengan egois memaksanya untuk menikah. Lei Chun menyatakan bahwa selamanya dia tidak akan bisa memberikan perasaannya kepada Pai Chofei, yang kemudian pun ngamuk dan merangkulnya dengan keras. Sementara itu, Su Xiaoyi meminta muridnya untuk segera meninggalkan Benteng Paimao karena bagaimanapun juga muridnya ini adalah seorang buronan kerajaan dan lebih baik Xiaoshi hidup dengan terus-menerus berpindah-pindah tempat. Xiaoshi tentunya mendengarkan ucapan dari gurunya ini, namun dia mengatakan ada sebuah hal yang ingin dia lakukan sebelum pergi dari sini. Wenrou pun diajaknya untuk menuju ke satu-satunya altar sembahyang yang ada di sana. Wang Xiaoshi menceritakan saat Wenrou yang tengah tak sadarkan diri,
Dia telah berjanji di hadapan altar ini bahwa dia akan memberikan seluruh hidupnya kepada Wenrou. Song Xiaose menyatakan perasaan cintanya dengan tegas dan lugas, melamar Wenrou untuk menikahinya. Malam sebelum hari pernikahan besar di ibu kota dilaksanakan, kembang-kembang api dimainkan dengan meriah. Pai Choufei menyayangkan Lei Chun yang tampak murung di malam itu. Dia bahkan membentak calon istrinya itu untuk meminum arak perayaan bersamanya. Setelahnya, Lei Chun menyembayangi altar kedua orang tua dan leluhurnya, memberitahukan dirinya yang terpaksa harus menikahi Pai Choufei. Ti Feiqing yang datang ke sana lalu menyarankan agar adiknya ini kabur seperti yang pernah dia nasihatkan kepada mendiang ketua Lei Sun. Ti Feiqing meyakinkan bahwa beban sekte Liu Fenpan ini agar dirinya seorang yang menanggungnya saja. Akan tetapi Lei Chun malah berlutut dan menangis di hadapan kakaknya. Dia justru meminta agar Ti Feiqing meninggalkan sekte ini karena dia tahu kakaknya ini tidak mungkin bisa mengabdi kepada Pai Choufei yang akan segera menjadi suaminya. Lagi pula Ti Feiqing tidak akan bisa melawan Pai Choufei yang kini didukung oleh Perdana Menteri Cai. Melihat adiknya yang bersedih dan begitu mencemaskan keselamatannya, Ti Feiqing pun hanya bisa berjanji untuk menuruti permintaan tersebut. Esok saat acara pernikahan digelar, semua pelayan dan pekerja di markas Liu Fenpan tampak sibuk mempersiapkan upacara tersebut. Sementara Lei Chun hanya bisa bermuram hati di dalam kamarnya. Ti Feiqing pada akhirnya pun berjalan keluar, meninggalkan Liu Fenpan yang telah dia jaga selama ini. Ti Feiqing yang kini tidak memiliki tujuan lalu ditemui oleh salah satu petinggi yang dulu sempat bertengkar dengannya di saat Lei Chun meninggal dulu. Petinggi itu menyayangkan Liu Fenpan yang harus kehilangan sosok seorang Ti Feiqing yang begitu dia hormati. Lalu dia juga memberitahukan soal orang yang diminta Ti Feiqing padanya untuk dilacak. Dia memastikan identitas orang bertopeng di malam itu adalah Fang Yingkan. Lalu Ti Feiqing yang tahu kalau Fang Yingkan yang tengah dalam misinya menuju ke utara, memutuskan untuk menuju ke arah utara juga. Hari itu juga Ti Feiqing terakhir terlihat keluar dari gerbang ibu kota menuju ke daerah utara. Pada akhirnya pernikahan pun dilangsungkan. Di satu sisi pernikahan berjalan dengan normal dan bahagia seperti pernikahan-pernikahan pada umumnya. Sementara di sisi lainnya pernikahan yang terlihat meriah itu dihiasi oleh wajah muram dari pengantinnya. Lei Chun tampak dingin dan tanpa ekspresi saat menjalani upacara prosesi pernikahannya di hadapan sang Perdana Menteri. Wenrou kala itu menjalani prosesi penyisiran rambutnya sesuai dengan tradisi tradisional orang Tiongkok. Gadis itu lalu mengungkapkan kerinduannya terhadap ayahnya yang tidak bisa mendampinginya di pernikahannya ini. Lalu sesaat kemudian Su Xiaoyi masuk ke sana. Dia tahu perasaan gadis itu. Su Xiaoyi meminta izin untuk menjadi wali dari Wenrou, di mana dia akan menemani sang pengantin untuk menuju ke pelaminan nantinya. Hal ini pun membuat Wenrou sangat bahagia dan pada akhirnya dia bersama Xiaoze menjalani upacara prosesi pernikahan tersebut yang memberikan hormat 3 kali kepada langit, kepada wali pernikahan dan saling memberikan hormat. Lalu keduanya pun sah menjadi suami dan istri. Usai pernikahan itu, Pai Choufei menegur wajah istrinya yang selayaknya tengah menghadiri upacara pemakaman. Lei Chun malah mengusir semua pelayan yang membawa mas kawin itu pergi dari sana. Setelah Pai Choufei memberikan dan memakaikan sebuah cincin pernikahan, dia mengusir semua pelayan pergi. Kemudian dia juga pamit keluar untuk menjamu para tamu, meninggalkan Lei Chun yang seorang diri bergelut dengan ketidaksudiannya sambil melepaskan cincin pernikahan tersebut. Sementara pesta pernikahan berjalan dengan riuh dan meriah di sisi Wenrou, Lei Chun hanya memandangi langit ibu kota yang dipenuhi oleh tembakan bunga kembang api. Tangannya menggenggam giok neferit pemberian Su Bengchen. Dalam hatinya dia juga memikirkan Su Bengchen yang terlihat tengah menenggak araknya seorang diri. Lei Chun mengingat kembali salah satu memorinya bersama Su Bengchen. Dia memberitahu Su Bengchen dirinya yang sangat menyukai kembang api. Su Bengchen menjanjikannya kelak saat mereka menikah nanti, maka dia akan membuat seluruh ibu kota menembakkan kembang api selama 3 hari dan 3 malam. Pai Choufei yang datang ke sana tahu kalau istrinya ini tengah memikirkan Su Bengchen.
Dia meyakinkan agar Lei Chun melupakan Su Mengchen yang dianggapnya adalah seseorang yang tidak berguna. Pai Choufei merebut giok dari tangan istrinya ini, lalu membanting giok itu ke lantai. Sementara Lei Chun hanya bisa bersedih melihat pecahan giok yang berserakan. Su Mengchen di kediamannya memuntahkan darah. Chu Xiaoyao yang wajahnya kini telah rusak, lalu menasihati Su Mengchen untuk melupakan Lei Chun, dan ini menandakan berakhirnya episode ke-32 di mana serial ini masih menyisakan 6 episode untuk menuju ke penamatan ceritanya. Like video ini kalau teman-teman suka. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai berjumpa pada video kelanjutannya teman-teman. Bye-bye.